Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan dari kitab Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibnu Malik rahimahumullahu taala, masih pada al-babus samina asyara, bab yang ke-18, istighalul amili anil ma'mul. Istighal amil dari ma'mul. Istighal lagi termasuk ke dalam bab maf'ulun bih, ya, dalam bab maf'ul bih, ya. Jadi dobitnya atau ketentuannya adalah ada isim yang mansub itu, kemudian ada fi'il yang beramalan kepada dhamir isim yang awal tadi, ya. Seandainya tidak ada dhamir, maka fi'il akan beramalan kepada isim tersebut, sehingga dari situlah dinamakan atau disebut istighol, ya. Jadi karena seandainya tidak ada dhamirnya, dia akan beramalan kepada isim sabik. Misalnya Zaidun akramtuhu. Zaidun akramtuhu, Zaidun mubtada, akramtuhu khobar. Kemudian akramtu Zaidan. Akramtu Zaidan, Zaidan maf'ul bih, la iskal. Kemudian Zaidan akramtu, Zaidan akramtu, Zaidan maf'ul bih muqaddam, ya. Zaidan maf'ul bih muqaddam, jadi maf'ul bih yang didahulukan. Didahulukan muqaddam ala amilihi, ya, didahulukan dibanding amilnya. Amilnya akroma, Zaidan sudah di depan. Nah, bagaimana kalau misalnya Zaidan akramtuhu? Kalau ini Zaidun akramtuhu mubtada khobar. Nah, kalau Zaidan akramtuhu, ya, wal an'ama khalaqnaha misalnya. Zaidan akramtuhu, Zaidan juga maf'ul bih. Tapi bedanya kalau ini Zaidan akramtu, Zaidan maf'ul bih muqaddam. Zaidan maf'ul bih yang didahulukan karena amilnya ini akramtu. Amilnya adalah fi'il akrama, ya. Zaidan maf'ul bihnya tapi didahulukan muqaddam karena asal ini fi'il, fa'il, maf'ul. Tapi kalau Zaidan akramtuhu, maka Zaidan juga maf'ul bih, tapi maf'ul bih li fi'lin mahdhufin, ya. Maf'ul bih untuk fi'il yang dihapus, ya. Yang fi'il yang dihapus itu ditafsirkan atau diterangkan dengan fi'il yang ada di sini, ya. Yang sesuai dengan fi'il yang ada di sini secara lafadz dan makna ataupun secara makna saja. Nah,
Disebut istighol, nah perhatikan ini penting. Disebut istighol karena kalau tidak ada dhamir hu, maka fi'il akroma akan beramalan kepada Zaid sebagaimana yang sebelumnya nggak ada dhamir. Akroma beramalan kepada Zaid. Zaid mansub kenapa? Karena fi'il akroma. Paham? Tapi karena ini ada dhamir hu, maka fi'il akroma ini masgul atau mustagil, sehingga tidak beramalan kepada Zaid, beramalannya kepada dhamir Zaid. Paham? Beramalannya kepada apa? Dhamirnya Zaid. Hu kan marji'nya Zaid, ya, kembali kepada Zaid, ya, dan itu banyak dalam Al-Qur'an, ya. Wasama'a rofa'aha, wasama'a bukan wasama'u, ya, wasama'u. Paham ini, ya? Nah, untuk istilah, ya, istilah nanti, ya, setelah ini fi'il yang mansub yang di awal ini nanti disebut dengan isim sabik. Afan kok fi'il, isim, ya, isim yang mansub ini disebut isim sabik, isim yang terdahulu, ya, isim sabik. Dan ini akan dibahas pada bait-bait yang akan datang insyaallah, bagaimana keadaan isim sabik ini. Dan isim sabik ini tidak mesti semuanya nanti masuk pada bab istighol, ya. Tapi litamamil faidah, demi kelengkapan faidah, Ibnu Malik akan menyebutkan keadaan-keadaan isim sabik ini. Apakah dia harus nasab ataukah harus rofa, ya, atau boleh nasab, boleh rofa, ya, tapi lebih utama nasab, atau boleh nasab boleh rofa, lebih utama rofa, atau sama saja, ya, baik rofa atau nasab. Paham, ya? Itu bab istighol. Sekali lagi disebut istighol kenapa? Karena fi'il akroma ini tidak jadi beramalan kepada Zaid, tapi kepada domirnya Zaid, ya, atau domir yang bersinggungan dengan Zaid. Misalnya Zaidan akramtu akhahu, ya, akhahu, ya. Itu bab istighol. Dan di sini Zaidan mansub maf'ul bih muqaddam. Kalau ini maf'ul bih li fi'lin mahdhuf, maf'ul bih untuk fi'il yang dihapus. Fi'il yang dihapus diterangkan dengan fi'il yang ada di sini. Dihapus wujuban, wajib dihapus, ya, supaya tidak berkumpul antara mufassar dan mufassir, ya, yang diterangkan dan yang menerangkan, ya. Ala kulli hal kita mengikuti yang telah tentukan oleh ulama. Sekarang pembahasannya bait yang ke-257, yaitu tentang isim sabik. Tahu ya isim sabik tadi, ya, isim yang awal sebelum fi'il yang mustagil atau sebelum fi'il yang masgul. Mustagil. Kemarin kita sebutkan bahwa rukunnya istighol ada 3. Ini al-mustagil anhu atau al-masgul anhu. Fi'ilnya disebut al-mustagil, domirnya disebut al-mustagil bihi, ya, atau al-masgul bihi. Nah. Jadi itu harus ada, ya. Kalau 3-3-nya itu enggak lengkap, maka tidak masuk pada bab istighol. Begitu juga kalau 3-3-nya ada tapi yang depan itu rofa, maka tidak juga masuk bab istighol, ya. Nah, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan wan nasbu hatmun,
intalas sabiku ma yahtasu bil fi'li kain wa haitsuma, ya. Bait 257 ya. Wan nasbu hatmun, dan nasab itu wajib atau harus, ya, harus nasab. Intalas sabiku, apabila asabiku dalam contoh kita apa? Kata apa? Zaid, ya, Zaidan, ya. Intala sabiku, apabila sabik itu tala, mengikuti apa? Ma yahtasu bil fi'li, mengikuti yang khusus untuk fi'il, mengikuti adat itu bisa apa? Huruf, bisa isim, bisa fi'il juga, tapi maksudnya di sini tentu enggak fi'il, enggak termasuk, ya, karena disembunyikan. Apabila yang sabik tadi, kata Zaid dalam contoh kita, itu mengikuti kata-kata atau tala, maksudnya waqa'a ba'da, ya, terletak setelah, ya. Terletak setelah kata-kata yang khusus untuk fi'il. Jadi ada kata-kata yang khusus diikuti oleh fi'il. Kain wa haitsuma, seperti in dan haitsuma, ya. Seperti in dan haitsuma. Oke, sekali lagi, namanya istighol harus ada fi'il, harus ada domir yang kembali kepada isim sabik, ya. Kalau enggak nanti enggak jadi istighol, ya. Harus ada domir yang kembali kepada isim sabik. Nah, nanti, ya, seandainya sebelum kata, jadi ini boleh, ya, dua-duanya boleh. Kita bilang Zaidun akramtuhu atau Zaidan akramtuhu boleh. Dua-duanya boleh, ya. Tapi ketentuan yang pertama, kalau sebelum kata Zaid ini ada kata-kata yang kata-kata itu khusus setelah kata itu fi'il, ya, umumnya begitu, fi'il. Setelah kata-kata itu adalah fi'il, maka Zaidan wajib nasab. Kenapa wajib nasab? Karena takdirnya Zaidan mansub dengan fi'il yang dihapus, ya. Zaidan mansub dengan fi'il yang dihapus. Misalnya in Zaidan laki tahu, jika Zaid kamu menemuinya. Nah, ulama mengatakan setelah in ini mestinya fi'il, ya. Setelah in mestinya apa? Fi'il. Nah, di sini enggak ada, fi'ilnya dihapus. Kenapa dihapus? Ya karena sudah diterangkan oleh ini. Sudah diterangkan oleh setelahnya. Maka Zaidan ini wajib nasab. Kenapa wajib nasab? Karena setelah in ini ada fi'il. Ada fi'il, ya. Setelah in ada fi'il. Sehingga fi'il itulah yang menasabkan Zaid. Jadi karena menurut ulama Basrah, yang menasabkan al-mustaghol anhu ini adalah fi'il mutmar, fi'il yang enggak nampak, ya. Itu ketentuan yang pertama, ya. Wajib nasab jika apa? Jika isim sabik ini terletak setelah kata-kata yang khusus untuk fi'il, ya. Jadi ada kata-kata yang khusus untuk fi'il, yakni maksudnya setelah kata itu fi'il. Mestinya ini fi'il. Dihapus karena sudah diterangkan. Jadi ini Zaidan maf'ul bih untuk fi'il yang dihapus. Nah, Iqra Mas Frendi. Zakaro. Bismillah. Zakaron nahwiyuna anna masaila hadal babi ala khamsati aqsamin ahaduha ma yajibu fihi an-nasbu, yang para ahli nahwu menyebutkan bahasanya masalah-masalahan bab ini pada 5 macam. Ya. Salah satunya apa yang wajib padanya nasab. Ya, ini maksudnya adalah isim sabik tadi, ya, wajib nasab. Masalah yang pertama. Terus Tsani ma yajibu fihi raf'u. Yang kedua, apa yang wajib padanya rofa. Ya, wajib padanya rofa, yakni isim sabik tadi. Dan tentu kalau rofa tidak masuk bab istighol, ya.
Kenapa? Karena sekali lagi disebut istigol kalau seandainya tidak ada domir nanti akan beramalan ke sini ya. Itu disebut bab istigol. Kalau rofa ya nggak disebut bab istigol karena nggak akan beramalan juga. Nah. Terus Salisu ma yajuzu fihi al-amrani wa nasbu arjahu. wa nasbu arjahu. Yang ketiga apa yang boleh di dalamnya dua hal dan nasab yang lebih rajih. Ya, yakni isim sabik untuk masalah yang ketiga. Isim sabik itu boleh dua hal, yakni boleh rofa, boleh nasab. Dan nasab lebih kuat ya. Rofa boleh tapi nasab lebih kuat, itu keadaan yang ketiga. Terus Wa rabi'u ma yajuzu fihil amrani wa raf'u arjahu. yakni al-aqsu salis. Yang keempat apa yang boleh padanya dua hal dan rofa yang lebih rajih. Ya, paham ya yang keempat. Isim sabik boleh rofa, boleh nasab, rofa lebih kuat ya. Terus Wal khamisu ma yajuzu fihil amrani ala sawa'i. Yang kelima apa yang boleh padanya dua hal yakni sama ala sawa ya, dalam keadaan sama ya. Boleh yakni boleh rofa, boleh nasab dan tidak ada mana yang lebih utama ya. Itu yang kelima. Paham ini? Nanti akan dirinci kapan wajib nasab ya, kapan wajib rofa, kapan boleh dua-duanya tapi lebih baik nasab ya, kapan boleh dua-duanya tapi lebih utama rofa, dan kapan boleh dua-duanya sama kedudukannya. Paham? 5 ya, 5 hal. 5 hal. Ya. Dan yang pertama, Asyarul musannifu ilal qismil awwali biqaulihi wa nasbu hadmun ila akhirih wa ma'nahu annahu yajibu nasbul ismi sabiqi idza waqa'a ba'da adatin la yaliha ilal fi'lu. Ka'adwa tisyarti nahwu in wa haitsuma. Dan maka musannif mengisyaratkan pada pembagian yang pertama dengan macam yang pertama dengan ucapan beliau dan nasab harus ya, dan nasab itu harus sampai akhirnya yakni pada bait ini ya. Terus dan maknanya bahasanya ia wajib nasab isim sabik apabila terletak setelah adat yang tidak mengikutinya kecuali fi'il ya, seperti adat-adat syarat, contoh in dan haitsuma. Fatakulu in zaidan akramtahu akramaka. Haitsuma zaidan talqahu fa akrimhu. Maka engkau mengatakan jika Zaid engkau memuliakannya, aku memuliakannya. Dia memuliakanmu. Dia memuliakanmu. Ya, akrama huwa. In zaidan. Zaidan di sini menurut ini wajib nasab. Kenapa? Karena setelah in itu mestinya apa? Fi'il ya. Setelah in mestinya fi'il. Pokoknya kita ikuti aja sini ya, alurnya di sini ya. Karena setelah in itu mestinya fi'il ya, setelah in-nya fi'il tapi dihapus wajib, yakni harus dihapus. Kenapa? Karena sudah diterangkan oleh setelah kata Zaid ya, akram tahu. Terus dan di mana saja Zaid engkau menemuinya maka muliakanlah ia. Ya, dan di mana saja engkau menemui Zaid maka muliakanlah dia. Tidak boleh disebutkan ya. Takdirnya adalah in akramta Zaidan akramtahu akramaka. Itu dihapus wajib. Lanjut Mas. Fayajibu nasbu Zaidan fil misalaini wa fiha wa fima asbaha huma. Betul. Wala yajuzu raf'u ala annahu mubtada'un. Itla yaqa'u al-ismu ba'da hadhil adawati. Diartikan. Maka wajib Zaid nasab. Wajib nasab Zaid
di dalam dua contoh ini dan padanya dan pada apa-apa yang serupa keduanya. Ya, ini serupa dengan dua contoh ini ya. Ya, ini jika isim sabik, kali lagi ingat ya, isim sabik itu terletak setelah adat-adat yang khusus untuk fi'il, sehingga fi'ilnya dihapus. Terus dan tidak boleh merofa dengan ketentuan bahasanya ia adalah mubtada. Tidak boleh ya. Karena tidak terletak isim setelah adat-adat ini. Ya, kenapa nggak boleh rofa sebagai mubtada? Alasannya itu karena isim itu tidak terletak setelah adat-adat ini, setelah adat syarat ya. Tidak ada isim, mesti fi'il. Kalau nggak ada fi'il berarti dihapus. Nah, terus wajaza ba'duhum wuku al-ismi ba'daha fala yumtani'u indahu araf'u alal ibtida'i. Dan telah membolehkan sebagian mereka terletaknya isim setelahnya, maka tidak terlarang menurutnya rofa dengan ketentuan mubtada ya sebagai ibtida. Kaqauli syairi la tajza'i in munfisun ahlaktuhu fa idza halaktu fa inda dalika fajza'i ya, fi'il amr ya. La tajza'i tentu khitab kepada muannas ya apa namanya, mukhatabah. Janganlah kamu sedih in munfisun ahlaktuhu, apabila munfisun yakni suatu yang berharga, nafis, harta gitu. Jika harta ahlaktuhu, aku menghabiskannya. Kata ahlaka tidak mesti konotasi negatif ya, bisa juga positif. Ahlakahu fi khairin misalnya, bisa saja. Faida halaktu, maka jika aku yang binasa fa inda dzalika fajza'i, maka ketika itulah kamu silahkan sedih ya. Jangan sedih apabila aku menghabiskan harta, kalau aku yang binasa kamu baru silakan sedih. Di sini syahidnya adalah kata munfisun ya, munfisun. Ini pendapat yang membolehkan setelah in isim, paham? Kalau di situ kan la sa'i in munfisun ahlak. Tadi menurut madzhab Basrah yang disebutkan oleh Ibnu Malik ya, bahwa setelah in itu harus fi'il, paham? Kalau setelah in kok isim, ini ya harus nasab. Tapi sebagian pendapat Kufah mengatakan boleh saja setelah in isim rofa mubtada ya. Menurut madzhab Kufah boleh saja in zaidun laqitahu misalnya ya. Sebagaimana ini dalam syair juga ada in munfisun, bukan munfisan. Mestinya kalau menurut madzhab ini enggak boleh munfisun, harusnya apa? Munfisan ya. Munfisan maf'ul bih li fi'lin mahdhuf, maf'ul bih untuk fi'il yang dihapus. Tapi buktinya boleh di Arab, paham? Makanya di situ Ibnu Aqil mengatakan wa ajaza ba'duhum wuku al ismi ba'daha. Sebagian mereka membolehkan terletaknya fi'il terletaknya isim setelahnya. Nah, ini setelah in. Boleh isim. Tidak harus mentakdirkan adanya fi'il. Paham ya? Kalau madzhab ini harus mentakdirkan adanya fi'il. Nah, fala yamtani'u indahu raf'u alal ibtida, maka tidak terlarang ini rofa sebagai mubtada khobar, sebagaimana ini juga mubtada khobar, ini mubtada ini khobarnya, ini juga boleh, ini mubtada ini khobarnya, paham?
syahidnya bait ini. Nah, kemudian setelahnya Ibnu Aqil mengatakan jawaban oleh ulama Basrah. Jawaban oleh ulama Basrah yang tetap tidak membolehkan, ya, tidak membolehkan setelah in isim harus ada fiil yang ditakdirkan. Maka Ibnu Aqil mengatakan di situ takdiruhu in halaka munfisun, ya. Jadi beliau mentakdirkan kata apa? Halaka, ya. In halaka munfisun. Ini takdir menurut ulama yang mengharuskan setelah in itu fiil. Tapi kalau yang membolehkan ya nggak perlu ditakdirkan ada fiil. Paham ini? Nah, ala kulli hal jumhur ulama Basrah tentu apa? Kebanyakannya ketentuan-ketentuan dalam kitab ini. Takdirnya adalah in halaka munfisun, apabila lenyap harta. Wallahu a'lam. Paham ini yang pertama? Yang pertama dari halatu ismin sabikin atau halatul ismi sabik, keadaan isim sabik. Isim sabik tahu ya? Yang ini contoh di depan ini loh. Yang pertama apa? Wujubun nasbi. Wajib nasab. Kapan itu wajib nasab? Kapan? Setelah, ya betul. Setelah adat-adat yang khusus untuk fiil, maka isim sabik harus nasab. Dia nasab, yang menasabkan apa? Fiil yang dihapus, ya, fiil mahdhuf. Paham ini ketentuan nomor 1? Ya. Kalau ini mesti istigol karena wajib nasab, ya, istigol. Nah, kita masuk ke yang kedua. Bait 258. Oke. Nggak, pelan-pelan yang penting paham ya. Belajar memahami perkataan ulama. Wa in talassabiku ma bil ibtida yahtasu, maksudnya gitu ya. Wa in talassabiku ma bil ibtida yahtasu, apabila isim sabik itu tala itu bisa diartikan waqa'a ba'da, ya, terletak setelah atau mengikuti. Apabila isim sabik itu mengikuti ma bil ibtida yahtasu, apa yang khusus untuk mubtada. Ini sebaliknya, kalau tadi adat-adat yang khusus untuk fiil, ini ada adat-adat yang khusus untuk mubtada. Artinya setelah itu mesti apa? Mubtada. Farraf'u iltazimhu abada, ya. Maka farraf'a iltazimhu, maka rofa, ya, haruskanlah, gitu ya, tetapkanlah dia selamanya, ya, selamanya. Jadi yang kedua wajib rofa. Halatu ismi sabik al awal wujubun nasbi, asani wujubu rof'i, ya. Ini sudah dirinci oleh Ibnu Aqil tadi ya di awal. Wujubu rof'i, wajib rofa. Wajib rofa yaitu kalau isim sabik itu dia mengikuti atau terletak setelah adat-adat yang khusus untuk mubtada atau yang khusus di awal jumlah, ya, yang khusus yang khusus untuk ibtida, ya, yang khusus untuk mubtada. Bukan hanya itu saja, yang berikutnya kadza idzal fi'lu tala malam yarid. Begitu juga apabila fi'il yang dimaksud fi'il adalah fi'il setelah isim sabik. Tala malam yarid, dia mengikuti apa yang tidak berada begitu.
atau tidak terdapat, ya tidak terdapat ma qablu ma'mulan lima ba'du wujud, ya. Apa yang sebelumnya itu makmul untuk apa yang setelahnya. Ya. Apa yang sebelumnya tidak didapati makmul untuk yang setelahnya. Gimana itu? Ini tadi kita sebutkan dinamakan istighol itu kalau seandainya tidak ada domir, ya, fiil ini akan beramalan kepada isim sabik. Itu ketentuannya. Tapi di sana ada kata-kata yang menghalangi. Walaupun seandainya tidak ada apa? Tidak ada ini apa? Domir, fiil ini tidak akan bisa beramalan kepada isim sabik. Kata-kata itu kalau terletak di sini, ya, kalau terletak di sini, maka nanti isim sabik ini harus rofa. Paham? Gambarannya begitu, ya. Apa itu contohnya? In Zaidun in, ya betul. Atau misalnya hal Zaidun hal akram tahu, misalnya tidak boleh Zaidan. Kayak contoh Zaidun hal akram tahu. Di sini kata hal itu menghalangi yang setelah hal ini, yaitu kata akroma, beramalan kepada yang sebelum hal. Ini dia terhalang, ya, terhalang. Maka isim yang sebelum hal ini wajib rofa, ya, isim sabik wajib rofa. Ketentuan yaitu kalau fiil itu mengikuti adat atau kata atau terletak setelah kata yang kata itu menghalangi setelahnya untuk beramalan kepada sebelumnya, ya. Sehingga dia tetap rofa. Kenapa? Karena seandainya nggak ada domir pun ini nggak bisa beramalan ke sini, maka harus rofa. Jadi wajib rofa itu dua ketentuannya, ya. Iqra Mas Alvin. Asyaro. Makan ya. Asyara bihadainil baitaini ilal qismi tsani wa huwa ma yajibu fihi rafu fa yajibu raf'ul ismil mustagholi anhu. Ya, mustaghol anhu adalah isim sabik itu, ya, karena dia yang ditinggalkan. Anhu berarti ditinggalkan, ya. Fa yajibu raf'ul ismil mustagholi anhu idza waqa'a ba'da adatin takhtasu bil ibtida'i kaidallati lil fujaati. Fatakulu kharajatu faida Zaidun yadribu Amrun. Biraf'i Zaidun wala yajuzu nasbuhu idza hadhi la yaqau ba'da hal fi'lu la dhahiran wala muqaddaran. Beliau mengisyaratkan pada dua bait ini beliau mengisyaratkan dengan kedua bait ini kepada macam yang kedua, yaitu apa yang wajib padanya rofa. Ya, tentu saja kalau wajib rofa tidak masuk bab istighol, tapi litamamil faidah. Terus maka wajib merofakan isim mustaghol anhu apabila ia terletak setelah adat yang khusus untuk ibtida, seperti idza yang untuk fujaah. Mufajaah itu ya tiba-tiba gitu, ya. Terus sehingga kau mengatakan kharajtu fa idza Zaidun yadribu Amrun. Aku keluar, maka tiba-tiba Zaid dipukul oleh Amr. Ya, Amr mukul. Dengan merofakkan kata Zaidun dan tidak boleh menasabkannya. Ya, itu kan isim sabik, ya, Zaidun. Setelah itu ada fiil, ada domirnya. Meskipun begitu harus rofa, karena terletak setelah kata yang khusus untuk ibtida. Terus dikarenakan idza ini tidak terletak setelahnya fiil, tidak secara zahir, tidak pula secara muqaddar. Iya. Itu keadaan yang pertama yang wajib rofa. Kemudian keadaan yang kedua, wa kadzalika yajibu raf'ul ismi sabiqi idza waliyal fi'lal mustaghala bid-dhamir. Fi'lal mustagil, kalau fi'il namanya mustagil.
وكذلك يجب رفع الاسم السابق إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها كأدوات الشرط والاستفهام. Diartikan dulu. Wama an-nafiyati. Demikian pula wajib merupakan isim as-sabiq apabila fi'il mustaghil dengan domir itu bersambung. Fi'il mustaghil dengan domir itu satu rangkaian ungkapan ya. Fi'il mustaghil dengan domir. Kenapa disebut mustaghil dengan domir? Ya karena dengan domir ini dia istigholnya ya. Fi'il mustaghil dengan domir. Ya ini satu ungkapan. Nah dalam situ. Nah terus. Demikian pula wajib merupakan isim yang awal apabila bersambung fi'il mustaghil dengan domir suatu adat yang tidak beramalan apa yang setelahnya pada apa yang sebelumnya. Ya, la ya'malu ma ba'daha fima qablaha itu adalah sifat untuk kata adat ya. Jika fi'il yang mustaghil dengan domir itu terletak setelah adat, yang adat itu ya, yang setelah adat itu tidak boleh beramalan kepada yang sebelum adat ya. Jadi adat itu menghalangi setelahnya beramalan kepada sebelumnya. Paham ya? Sebagaimana kita sebutkan tadi. Contoh adat istifham. Adat istifham ini enggak boleh setelah istifham kok beramalan kepada sebelum istifham, enggak boleh. Jadi tidak boleh akroma beramalan kepada Zaid. Seandainya enggak ada hu pun tetap enggak boleh ya. Zaidan hal akramta enggak boleh ya. Nah. Terus seperti adat-adat syarat dan istifham serta ma an-nafiyah. Nahwu Zaidun in laqitahu fa akrimhu. Wa Zaidun hal tadribuhu wa Zaidun ma laqituhu. Seperti Zaid apabila engkau menemuinya maka muliakanlah ia. Dan Zaid apakah engkau memukulnya? Dan Zaid aku tidak menemuinya. Ini semuanya Zaid adalah mubtada ya, terus fayajibu rafu Zaidin fi hadhil amthilati wa nahwiha wa la yajuzu nasbuhu li'anna ma la yaslu an ya'mala fi ma qablahu la yaslu an yufassira 'amilan fi ma qablahu wa ila hadha asyara bi qawlihi kadza idzal fi'lu tala ila akhirih. Maka wajib merofakkan kata Zaid pada contoh-contoh ini dan yang semacamnya, dan tidak boleh merofakkannya dikarenakan sesuatu yang tidak layak untuk beramalan pada apa yang sebelumnya tidaklah layak untuk menerangkan amil pada apa yang sebelumnya. Ya itu alasannya. Kalau dia tidak sesuai, tidak layak, tidak bisa untuk beramalan kepada sebelumnya, tidak bisa pula menerangkan fiil yang sebelumnya ya. Karena mustaghil itu mufasir ya. Mufasir untuk fiil mahdhuf dan ini enggak boleh, enggak bisa dalam kondisi ini ya. Maka isim sabik harus rofa, tidak boleh sebagai mustaghol anhu ya. Kalau mustaghol anhu nasab. Terus. Dan pada hal ini musannif mengisyaratkan dengan ucapan beliau kata idzal fi'lu tala sampai dengan akhir bait. Kadzalika yajibu raf'ul ismi sabiqi idza talal fi'lu syai'an la yaridu ma qablahu ma'mulan lima ba'dahu. Yakni demikian pula wajib merupakan isim sabik apabila fi'il itu mengikuti sesuatu yang tidak terdapat sebelumnya sebagai ma'mul untuk apa yang setelahnya ya. Paham ungkapan ini ya? Adat ini paham maksudnya? Adat yang mana adat itu yang setelah adat itu tidak bisa beramalan kepada yang sebelumnya ya. Karena tidak semua adat seperti itu ya. Ada yang bisa juga. Lanjut. Wa man ajaza amala ma ba'da hadhil adawati fi ma qablaha faqala Zaidan ma laqitu. Ajaza nasba ma'a dhamiri bi 'amilin muqaddarin fa yaqulu Zaidan ma laqituhu. Dan orang yang membolehkan beramalannya apa yang setelah adat-adat ini pada apa yang sebelumnya mengatakan Zaidan ma laqitu. Zaid aku tidak menemui. Ya, bagi yang membolehkan maka dia membolehkan nasab. Zaidan ma laqitu, Zaidan adalah maf'ul muqaddam.
untuk laki itu, ya. Terus Membolehkan pula nasab bersama dengan domir dengan amil yang muqaddar. ya, membolehkan nasab bersama domir, yakni fiilnya sudah bersama domir tapi nasabnya dengan amil muqaddar, sebagaimana kalau nggak ada adat itu. Nah terus Sehingga ia mengatakan Zaidan ma laqituhu. takdirnya adalah laki itu Zaidan, ma laki itu Zaidan ma laqituhu. Itu pendapat. Ya sama juga dengan ilmu-ilmu yang lain ya. Ada paling tidak ada dua ya. Yang pertama sumber, yang kedua cara pandang ya, cara pandang. Sebagaimana tadi, la tajzai in munfisun ahlaktuhu. Dalilnya sama ya. Tapi yang satu mentakdirkan adanya fiil, yang satu enggak. Yang enggak mentakdirkan adanya fiil membolehkan setelah in isim. Kalau yang mentakdirkan harus ada fiil mengatakan enggak boleh ya. Walaupun dalilnya satu, seandainya gitu ya. Apalagi kalau dalilnya beda-beda. Kemudian kita lanjut keadaan yang ketiga, karena ada 5 keadaan isim sabik. Al-baitu asitun ba'dal mi'atain. Wahtira nasbun, dan dipilih nasab. Artinya boleh nasab, boleh rofa, tapi lebih baik nasab ya, wahtira. Qabla fi'lin ditolab, sebelum fi'il yang memiliki makna tolab, mungkin amr, mungkin nahi ya, istifham juga. Wa ba'da ma ila uhul fi'la gholab ya. Dan setelah, yakni isim sabik ya. Jadi untuk yang ke-260 ini dipilih nasab, yakni isim sabik, kalau terletak sebelum fiil yang bermakna tolab, dipilih nasab. Misalnya ini ya, kita katakan Zaidun akrimhu. Akrimhu fiil amr, Zaidun akrimhu. Zaidun akrimhu. Apa maksudnya? Zaid muliakanlah ia. Boleh juga Zaidan akrimhu. Zaidan akrimhu. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah nasab. Kenapa? Alasannya karena ulama berbeda pendapat, boleh hendak fi'il tolab sebagai khobar ya. Paham? Fi'il tolab sebagai khobar ini yang dipermasalahkan. Ini kan mubtada khobar. Kalau ini kan enggak, fi'il mahdhuf, maf'ul, mufasir, enggak jadi khobar. Maka lebih utama ini nasab. Walaupun boleh dua-duanya ya, itu maksudnya. Jadi isim sabik. Kemudian lebih utama nasab juga wa ba'da ma ila uhul fi'la gholab, dan setelah, yakni isim sabik itu terletak setelah ma ila uhul fi'la, apa yang diletakkan setelahnya itu fi'il gholab ya, secara dominannya. Jadi ada adat-adat yang setelahnya itu bisa isim, bisa fi'il, tapi kebanyakannya fi'il ya. Saya ulangi, jadi tidak ada pertama tadi ya, ada adat yang setelahnya mesti fi'il, untuk menurut ketentuan jumhur ulama Basrah. Ada adat-adat yang setelahnya fi'il, harus. Ada adat-adat yang setelahnya harus isim ya. Ada adat-adat yang setelahnya bisa isim, bisa fi'il, tapi kebanyakannya fi'il ya. Kalau isim sabik setelah ini, setelah adat-adat yang kebanyakannya fi'il, maka isim sabik lebih utama nasab. Walaupun rofa boleh ya. Ya itu makna akhir bait. Kemudian bait yang ke-261. Ini masih macam yang ketiga. Boleh nasab, boleh rofa, lebih utama nasab. Wa ba'da atifin bila faslin ala ma'muli fi'lin mustaqirin awala. Dan setelah atif, yakni setelah huruf atof wa ya,
bila faslin, tanpa ada pemisah, atau tanpa ada pemisah. Ala ma'muli fi'lin, atofnya kepada ma'mul fi'il, mustaqirin awalan, yang telah tetap awal, di awal. Ya tadi koma Zaidun koma Zaidun koma Zaidun koma mubtada khobar, Zaidun isim, ya kan, koma apa, fiil. Tapi secara keseluruhan ini jumlah fi'liyah, ya. Ini ada isim, ada fi'il. Nanti kalau kita nyambungkan jumlah, kita nyambungkan apa? Jumlah kita nyambungkan jumlah, ya, maka bisa saja fi'liyah maupun ismiyah, ya, fi'liyah maupun ismiyah. Tetapi lebih utama kalau misalnya nanti setelahnya adalah isim sabik, lebih utama nasab. Misalnya Zaidun koma wa Khalidan akramtuhu. Harus ada hu, ya, karena kalau enggak nanti enggak jadi istigol. Lebih utama ini wa Khalidan akramtuhu. Kalau apa? Tidak ada pemisah di sini. Ada fasal. Kalau ada fasal misalnya wa amma, itu beda lagi. Sebagaimana akan datang insyaallah keterangannya. Gantian Ustaz Talha. Hadha huwa al-qismu tsalis wa huwa ma yakhtaru fihi wa huwa ma yakhtaru fihi nasbu. وذلك إذا وقع بعد الاسم فعل دال على طلب كالأمر والنهي والدعاء نحو زيدا اضربه وزيدا لا تضربه وزيدا رحمه الله. Ini adalah bagian ketiga, yaitu lebih diutamakan dengan nasab, ya, padanya. Ya. Yang demikian itu apabila terdapat setelah, ya, terletak, apabila terletak setelah isim fi'il, ya, fi'il yang menunjukkan kepada tolab. Ya, apabila terletak setelah isim itu suatu fi'il yang menunjukkan tolab. 6. Contohnya amr, seperti amr, nahi, dan juga doa. Ya. Seperti contoh Zaidan, pukullah dia. Ya, Zaidan terus. Dan Zaidan, jangan engkau pukul dia. Dan Zaidan, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Ya. Fayajuzu raf'u Zaidun wa nasbuhu wal mukhtaru an-nasbu. Yeah. Dan diperbolehkan untuk merofakkan kata Zaidun ataupun dan menasabkan, dan dipilih untuk menasabkannya. Yeah. Wa kadzalika yukhtaru nasbu itu. Yeah, nasbu. Yukhtaru nasbu idza waqa'a al-ismu ba'da adati yaglibu. Ba'da adatin yaglibu. Yaglibu an yaliha al-fi'lu. Ya, yaliha al-fi'lu. Ya, ini setelah apa? Jumlah setelah adatin sifat, ya. Terus kahamzatil istifhami nahwu az-zaidan darabtahu binasbi wa raf'i wal mukhtaru an-nasbu. Diartikan dulu, Ustaz. Dan demikian pula lebih diutamakan nasab apabila terletak isim itu, apabila isim itu terletak yeah, setelah adat yang dominannya setelahnya fiil. Yeah. Contoh hamzah istifham, ya, ya, itu termasuk huruf, ya. Contohnya Zaidan darabtahu, apakah Zaid yang engkau pukul? Maka dengan nasab dan rofa. Yani boleh Azaidan darabtahu atau Azaidun darabtahu, boleh.
Nah, terus. Dan yang lebih dipilih dengan nasab. Ya. Wa kadzalika yukhtaru an-nasbu idza waqa'a al-ismu al-mustaghal anhu ba'da atifin taqaddamathu jumlatun fi'liyatun walam yufsal bainal atifi wal ismi. Nahwu qama Zaidun wa Amran akramtuhu fayajuzu raf'un amr wa nasbuhu wal mukhtaru an-nasbu litu'tafa jumlatun fi'liyatun ala jumlatin fi'liyatin. Oh ya, saya tadi salah ya. Mestinya koma Zaidun, bukan Zaidun contohnya. Zaidun koma nanti bagian tersendiri lagi, beda. 6. Terus. Falau fusila bainal atifi wal ismi kana al ismu kama law lam yataqaddamhu syai'un. Nahwu qama Zaidun wa amma Amrun fa akramtuhu fayajuzu raf'u amr wa nasbuhu wal mukhtaru ar-raf'u kama sayati. Kemudian mana tadi? Wa kadzal yakhtaru nasbu. Begitu juga lebih dipilih nasab apabila isim terletak isim mustaghal anhu ya. Apabila isim mustaghal anhu terletak setelah atof yang mendahului jumlah fi'liyah. Ya, yang mendahulunya jumlah fi'liyah. Ya, sekali lagi isim mustaghal anhu sama dengan isim sabik ya, sama istilahnya. Isim sabik ya mustaghal anhu itu ya. Yang terletak di mana ya? Jadi dia terletak setelah atof. Yang sebelum atof itu jumlah fi'liyah. Intinya gitu. Ya. Nah, lanjut. Dan tidak dipisahkan antara atof dan isimnya. Contohnya Zaid berdiri dan Amron aku telah memuliakannya. Ya, ini maksud dari perkataan Ibnu Aqil, tidak ada pemisah setelah atif dan isim, yakni atif huruf wa, isim Amron ya. Maka Amron di sini lebih utama nasab. Walaupun rofa boleh ya, lebih utama nasab. Kenapa? Karena kalau nasab takdirnya jumlah fi'liyah ya. Kalau rofa jumlah ismiyah karena mubtada. Kalau nasab jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena maf'ul bih untuk fi'il yang dihapus ya, ada fi'il yang dihapus. Sehingga lebih utama nasab. Kenapa? Supaya menyambungkan jumlah fi'liyah dengan jumlah fi'liyah. Walaupun boleh menyambungkan jumlah ismiyah kepada jumlah fi'liyah ya boleh saja ya. Atau sebaliknya, tapi lebih utama kalau sebentuk ya, musyakalah. Jumlah ismiyah nyambungnya ke jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah ke jumlah fi'liyah, itu satu kaidah. 6. Lanjut Ustaz. Maka boleh merofakkan kata amr dan juga menasabkan, dan yang dipilih adalah dinasabkan. Karena atof jumlah fi'liyah ya, untuk disambungkan, supaya disambungkan jumlah fi'liyah kepada jumlah fi'liyah juga. Apabila dipisahkan antara atof dan isim, yang mana isim itu maka isim itu sebagaimana tidak didahului sesuatu ya. Seandainya ada pemisah, maka isim yang setelah pemisah itu, setelah huruf atof, setelah pemisah itu seakan-akan tidak didahului sesuatu, maka rofa lebih utama. 6. Terus contohnya berdiri Zaid dan adapun Amr ya. Dan sedangkan Amr maka aku muliakan dia ya. Fayajuzu raf'u Amr wa nasbuhu wal mukhtaru raf'u kama sayati. Dan boleh untuk merofakkan kata Amr dan juga menasabkan, dan yang dipilih rofa sebagaimana akan datang. Karena seakan-akan dia di depan. Sebagaimana kalau ini ya, antara ini Zaidun akramtuhu dan Zaidan akramtuhu, lebih utama yang ini karena nggak ada takdir. Kalau ini ada takdir fi'il yang dihapus, kalau ini nggak, mubtada khobar. Nah, kecuali untuk tujuan balaghah. Wallahu a'lam.
Wa taqulu qama Zaidun wa amma Amran fa akrimhu fayakhtaru nasbu kama taqaddama li'annahu waqa'a qabla fi'lin dalin ala talabin. Dan engkau katakan telah berdiri Zaid sedangkan Amr, maka muliakanlah dia. Maka dipilih nasab sebagaimana telah disebutkan karena ia terletak sebelum fi'il yang menunjukkan kepada tolab. Ya, kalau ini qoma Zaidun wa amma Amron fa akrimhu, lebih utama nasab karena akrimhu-nya ya, karena dia terletak sebelum fi'il yang menunjukkan tolab, bukan masalah atau tidaknya. Itu macam yang ketiga ya. Paham ya? Boleh rafa, boleh nasab, lebih utama nasab. Ada berapa tadi? Berapa ketentuan? Sebelum fi'il yang menunjukkan tolab ya. Kemudian setelah adat, yang kebanyakannya setelah adat itu mestinya fi'il ya. Kemudian yang ketiga setelah atof itu tadi. Kemudian bait yang berikutnya ini macam yang kelima. Macam yang keempat untuk yang setelahnya. Wa in talal ma'tufu fi'lan mukhbaron bihi mukhbaro bihi anis min fa'tifan mukhayyaro. Wa in talal ma'tufu, apabila yang diatofkan, ma'tuf itu yang belakang atau yang depan? Misalnya ada Zaidun wa Amrun, ma'tufnya yang mana? Yang belakang ya, Amrun. Kalau depan ma'tuf alaih ya, atau ma'tuf ilaih ya. Wa in talal ma'tufu fi'lan mukhbaron bihi anis min, apabila ma'tuf itu mengikuti atau terletak setelah fi'il yang diberi khobar, setelah fi'il itu dijadikan khobar untuk isim. Nah, ini yang lebih tepat. Apabila ma'tuf itu terletak setelah fi'il yang dijadikan khobar untuk isim, fa'tifan mukhayyaro, maka atofkanlah mukhayyaro ya, dalam keadaan kamu diberi pilihan. Mukhayyaro yakni diberi pilihan. Jadi ini Afan, ini ya yang ini contoh ini. Zaidun koma wa Khalidan akramtuhu. Ini kedudukannya sama. Khalidan boleh, Khalidun boleh, sama-sama tidak ada yang lebih utama. Nah, alasannya apa? Jadi kalau Khalidun akramtuhu jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah, mubtada khobar. Kalau Khalidan akramtuhu fi'liyah, di sini takdirnya ada fi'il yang dihapus. Karena apa? Karena yang menasabkan al-mustaghol anhu adalah fi'il mahdhuf ya, sebagaimana itu pelajaran kaidah dasar. Sama-sama boleh. Kenapa? Kalau ini jumlah ismiyah, atofnya ya kepada jumlah ismiyah juga. Paham? Kan keseluruhan ini jumlah ismiyah. Zaidun koma Khalidun akramtu, jumlah ismiyah atau kepada jumlah ismiyah. Nah, kalau Khalidan akramtahu jumlah fi'liyah, atofnya kepada jumlah fi'liyah di sini, koma yang lebih dekat, ya. Jadi kedudukannya sama. Oke. Krok Mas Bayu. Asyaro. Asyaro biqaulihi fa'tifan mukhayyaro. Mukhayyaro yakni hal ya. Hal untuk anta. Fa'tifan yakni fi'il amr, fa'ilnya anta. Nun taukid. Ila jawazil amrayni ala sawa'i wa hadha huwa alladhi taqaddama annahul qismul khamisu wa dobaton nahwiyuna dzalika bi annahu idza waqa'al ismul mustaghalu anhu ba'da atifin taqaddamathu
imra'atun dzatu wajhaini. Terjemahkan. Ya, terjemahkan itu. Beliau mengisyaratkan dengan perkataannya atafkan dengan diberi pilihan. Dengan boleh memilih, yakni mukhayyara, yakni anta. Atafkanlah dan kamu boleh pilih, yakni bebas. Ya, terus kepada yang bolehnya dua perkara atas dengan keadaan yang sama. Ya, yakni boleh rofa, boleh nasab, enggak ada yang lebih arjah. Nah, terus dan ini yang telah lalu bahwasanya jenis yang kelima ya, yang disebutkan oleh Ibnu Aqil tadi di awal 1, 2, 3, 4, 5. Terus dan telah memberikan ketentuan para ahli nahwu demikian bahwasanya apabila terletak isim mustagol anhu setelah atof yang mendahuluinya suatu jumlah memiliki dua sisi. Ya, setelah isim mustagol anhu yakni ini Khalidan terletak setelah atof yang didahului oleh jumlah yang memiliki dua sisi, yakni bisa ismiyah, bisa fi'liyah. Ismiyah secara keseluruhan, fi'liyah yang khobarnya saja. Nah, itu maksudnya. Terus jazar raf'u wan nasbu 'ala sawa'i wa fassarul jumlata data wajhaini bi annaha jumlatun sadruha ismun wa ajuzuha fi'lun nahwu zaitun koma wa amrun akramtuhu fayajuzu raf'u amrun mura'atan lis-sadri wa nasbu atau kepada raf'u ya. Ya, ini wa yajuzu nasbuhu wa nasbuhu mura'atan lil ajuzi. Ajuz itu bagian belakang ya. Ya, untuk manusia juga ajuz bagian. Misalnya ada bait ya, depan belakang disebut apa? Ajuz. Yang awal disebut sodr ya, sodrul bait, ajuzul bait. Ya, diartikan Mas. Beliau membolehkan rofa dan nasab. Bukan boleh gitu aja. Boleh rofa dan nasab secara sama. Dan mereka menjelaskan jumlah yang memiliki dua sisi bahwasanya ia adalah suatu jumlah yang awalnya adalah isim dan akhirnya bagian belakangnya adalah fi'il. Contoh zaitun koma wa amrun akramtuhu. Maka boleh rofa amr dan mura'atan dengan memperhatikan bagian depan dan menasabkan dan boleh menasabkannya untuk dengan mempertimbangkan bagian akhir. Ya, zaitun koma wa amrun akramtu. Yang dimaksud jumlah yang punya dua sisi itu adalah zaitun koma ya, zaitun koma. Kemudian amrun boleh rofa. Kenapa boleh rofa? Karena mempertimbangkan awal kata zaitun koma atau awal kalimat zaitun koma itu jumlah isim, maka amr isim. Wa nasbuhu yakni wa yajuzu nasbuhu, dan boleh nasab amr yakni amron mura'atan lil ajuzi dengan mempertimbangkan bagian belakangnya, yakni bagian belakang adalah bagian belakang dari jumlah datu wajhaini ini ya, khalidun. Oke, kita lanjut bagian yang keempat. Kalau yang kelima sudah, dan yang keempat
Bagian yang ketiga tadi apa? Boleh rofa, boleh nasab, lebih utama nasab. Nah, sekarang bagian yang keempat adalah boleh rofa, boleh nasab, lebih utama rofa. Wa raf'u fi ghairil ladzi marra rajah. Dan rofa pada selain yang telah lalu itu rojah, lebih kuat. Dan ini lebih utama. Contohnya apa? Contohnya ya yang di sodrul kalam, Zaidun akramtuhu lebih utama daripada Zaidan akramtuhu. Kalau depannya nggak ada apa-apa ya, itu contohnya. Fama ubi haf'al wada' malam yubah ya. Maka apa yang dibolehkan silahkan lakukan, wada' dan tinggalkanlah malam yubah, apa yang tidak dibolehkan. Gantian Mas Andika, Iqra. Hadzal huwal ladzi taqaddama annahu al-qismu ar-rabi'u wa huwa ma yajuzu fihi al-amrani wa yuftaru raf'u. Ini yang disebutkan dahulu bahwasanya ia macam yang keempat, yaitu apa yang membolehkan, apa yang boleh padanya dua perkara, dan pilihlah yang rofa. Dan apa Mas? Pilihlah yang rofa. La yukhtaru majhul, dipilih atau diutamakan, dan diutamakan rofa. Nggih. Wadzalika kullus min lam yujad ma'ahu ma yujibu nasbahu wala ma yujibu raf'ahu wala ma yurajjihu nasbahu. Perhatikan ya sebentar, yang kitabnya sama dengan saya ini ada kesalahan dobetnya. Terus wala ma yajuzu. Nah, ini bukan yajuzu tapi yujawizu ya. Yujawizu. Kalau Mas Alvin udah benar kitabnya Mas ya, yujawizu ya. Ya. Ini salah ini. Bukan yajuzu tapi yujawizu. Wala ma yujawizu fihil amrayni ala sawa'i wa dzalika nahu zaidun darabtuhu wa yajuzu raf'u zaidun wa nasbuhu wal mukhtaru raf'uhu li'anna adamal idmari arjahu minal idmari. Nah, diartikan Mas. Dan yang demikian itu semua isim tidak tidak didapati bersamanya apa yang mewajibkan nasabnya. Yang pertama ya, tadi mewajibkan nasabnya. Terus dan tidak pula apa yang mewajibkan rofaknya. Ya, itu macam yang kedua. Dan tidak apa yang menguatkan nasabnya. Itu macam yang ketiga tadi. Terus dan tidak apa yang membolehkan padanya dua perkara atas sama saja. Ya, dengan apa? Dengan kedudukan sama, dalam keadaan sama. Itu macam yang kelima. Nah, macam yang keempat itu selain itu ya. Selain keempat tadi, macam yang keempat ya. Terus dan yang demikian ini contoh Zaidun, demikian itu Mas. Dan demikian itu contohnya Zaidun darabtuhu. Zaid aku telah mengukulnya. Maka boleh rofa Zaidun dan menasabkannya. Dan yang dipilih merofaknya. Ya. Kenapa? Karena tidak adanya ya. Karena tidak ada yang disembunyikan yang lebih kuat dari lebih rojih dari yang disembunyikan. Ya, itu kaidah. Li'anna adamal itmar arjahu minal itmar. Kenapa? Karena tidak ada menyembunyikan atau tidak ada mentakdirkan itu lebih kuat daripada mentakdirkan ya. Karena secara asal ya wis saanane iku ya, tidak ada yang ditakdirkan, lebih kuat. Terus wa za'ama ba'duhum annahu la yajuzun nasbu lima fihi min kullufatil itmari. Nggih, diartikan. Dan mengklaim
mengklaim sebagian mereka bahwasanya tidak boleh menasabnya karena lima lam ta'lil, dikarenakan apa yang ada padanya, padanya tidak berupa min bayaniyah ya, berupa apa ya, kesusahan itu Mas ya, kesusahan itmar ya. Jadi ini Ibnu Aqil mengatakan za'ama ba'duhum. Za'ama itu biasanya digunakan untuk perkataan yang enggak kuat. Contoh ini, Zaidun akramtuhu. Sebagian tidak membolehkan Zaidan akramtuhu. Alasannya apa? Alasannya kalau Zaidun akramtuhu jelas Zaidun mubtada, akramtuhu khobar. Nah, kalau Zaidan akramtuhu ini harus mentakdirkan adanya fiil yang dihapus. Paham? Maka itulah dimaksud kulfatul itmar ya. Nyusahke ya, menyusahkan diri untuk mentakdirkan ini. Padahal nggak usah ditakdirkan udah bisa. Paham? Nah, tapi itu perkataan yang lemah ya, perkataan yang lemah. Zaidan akramtuhu. Harus mentakdirkan kata ini akramtu. Kalau di sini nggak usah, kalau antum rofa Zaid nggak usah mentakdirkan apa-apa. Tapi kalau menasabkan mentakdirkan. Sehingga sebagian mengatakan nggak usah itu, nggak boleh nasab, harus rofa. Tapi dibantah oleh Ibnu Aqil, walaisa bisyai'in ya, dan itu bukanlah sesuatu, yakni bukan perkataan yang kuat. Terus faqad naqalahu Sibawayhi wa ghairuhu min a'immatil arabiyyati wa huwa katsirun wa ansyada Abu as-Sa'adati Ibnu Syajari fi amalihi ala nasbi qaulahu maf'ul ya. Tarjim. Ya, tarjim terus. Dan telah menukil Sibawayhi dan selainnya dari imam-imam bahasa Arab dan itu banyak ya. Dan Abu Sa'adat bin Sajari di dalam Amali yakni nama kitab ya, dalam kitab amalinya menyebutkan nasib ya, ansada benasid, perkataan beliau ala nasbi ya, untuk nasab atau dengan nasab. Nasab Quran beliau perkataannya ini perkataan penyair ya, tapi Abu Sa'adat ini menyebutkan di dalam kitabnya ini. Di sini farisan, syahidnya adalah kata farisan. Lebih farisun ya tentu. Farisan ma ghadaruhu. Ma bukan ma nafiyah ya. Dan keterangannya, mungkin ma ini adalah ma nakiroh, sifat untuk farisan, menunjukkan suatu yang besar itu, atau ma zaidah atau disebut masilah, artinya bukan ma nafiyah. Farisan ma ghadaruhu, yakni farisan ghadaruhu, anggapnya ma enggak ada. Farisan mustaqil anhu ya, maf'ul bih untuk fi'il yang dihapus ya, di depan, dan ini boleh ya. Ghadaruhu yakni mereka meninggalkannya. Mulhaman itu apa? Hal ya Mas ya, hal untuk farisan. Ya, seorang faris yakni penunggang kuda, mereka meninggalkannya mulhaman yakni di dalam peperangan yang bahaya ya, mulham untuk hal-hal yang keadaan genting. Ghaira zumailin wala niksin wakilin. Ghaira zumailin yakni hal keadaan lagi untuk faris tadi, penunggang kuda, bukan orang yang pengecut atau lemah, bukan pula niksin wakilin. Niksin itu lemah ya, lemah. Nakilin yakni wakilin yakni orang yang suka nyerahkan urusan. Wallahu alam. Intinya syahidnya adalah kata farisan, bisa farisun. Ya, lanjut Mas. Wa minhu qaulu ta'ala jannatu 'adnin yadkhulunaha ar-ra'id bi kasri ta'in jannatin. Dan di antaranya firman Allah Ta'ala
surga Aden, ya mereka memasukinya. Dengan mengkasroh taknya jannatu. Allah alam, saya kurang tahu ini qiraahnya siapa ya. Jannati adni yadkhuluna. Oke, selesai dari 5 keadaan isim sabik. Paham ini? Jadi 5 keadaan isim sabik tidak semuanya masuk dalam bab istighol ya. Tentu yang nasab yang masuk bab istighol ya. Kalau yang harus rofa ya tentu tidak. Oke, bait yang berikutnya 264. Wa faslu masghulin bi harfi jarrin au bi idhafatin kawaslin yajri. Dan dipisah atau terpisahnya masghul, yakni masghul bihi dengan fiil ya. Jadi tidak mesti langsung fiil itu bersambung dengan masghul bihi. Bisa juga terpisah, misalnya Zaidun marortu bihi. Zaidun marortu bihi ya. Ini yang terpisah antara fiil dengan masghul bihi ini. Atau dengan idhofah. Misalnya Zaidun akramtu gulamahu. Zaidan akramtu gulamahu. Oke, terpisah dengan idhofah. Dan terpisahnya masghul dengan huruf jar atau dengan idhofah kawaslin yajri. Yajri yakni berlaku ketentuannya. Berlaku ketentuannya seperti kalau disambung, yakni tidak mengapa, sama ya. Bisa saja misalnya kita mengatakan Zaidun marartu bihi, Zaidan marartu bihi. Zaidun akramtu gulamahu atau Zaidan akramtu gulamahu. Boleh. Krok Mas Zaki. Yakni annahu la farqo fil ahwalil khamsati as-sabiqati baina ayyatasila ad-dhamiru Mas fa'il ayyatasila ad-dhamiru bil fi'li al-mashghuli bihi nahu Zaidun darabtuhu au yanfasilu minhu yanfasilu atau yanfasila itu. Au yan. Ya enggak apa-apa. Terus au yanfasila minhu bi harfi jarrin nahu Zaidun marartu bihi au bi idhafatin nahu Zaidun darabtu gulamahu au gulama sahibihi au marartu bi gulamihi au bi gulami sahibihi. Diartikan dulu. Yakni bahwasanya tidak ada perbedaan di dalam 5 keadaan yang lalu itu di antara Mas ya. Bersambung domir itu dengan fiil masghul bihi. Contohnya Zaidun darabtuhu. Zaid aku memukulnya, atau terpisah darinya. Yakni domir terpisah dengan fiil, dengan huruf jar. Misal Zaid marartu bihi. Aku melewatinya. Zaid aku melewatinya. Ya, ini antara marartu dengan hi terpisah huruf jar bi. Terus atau dengan idhofah, misal Zaid aku darabtuhu. Zaid aku darabtu gulamahu. Zaid aku memukul budaknya. Atau gulamu sahibi. Atau gulama sahibi. Budak temannya. Au marartu bi gulamihi. Atau aku melewati
budaknya atau bigulami sahibihi, aku melewati budak temannya. Maka fayajibun nasbu fi nahwi in zaidan marartu bihi in zaidan mararta bihi akromaka, kama yajibu fi in zaidan laqitahu akromaka. Diartikan dulu Mas. Maka wajib nasab pada semisal in zaidan marartu bihi in zaidan mararta bihi akromaka, jika zaid kamu melewatinya dia akan memuliakanmu. Kenapa wajib nasab ini? Kenapa zaidan wajib nasab? Yang pertama tadi ya, karena terletak setelah adat yang khusus untuk fi'il ya. Terus sebagaimana wajib pada in zaidan laqitahu akromaka. Terus wakadzalika yajibur raf'u fi kharajtu fa idza zaidun marra bihi amrun. Ya, diartikan Mas. Dan demikian pula wajib rofa pada contoh kharajtu fa idza zaidun marra bihi amrun. Iya. Aku keluar dan maka apabila Zaid idza bukan apabila Mas, ternyata atau tiba-tiba ya. Tiba-tiba Zaid melewati Amr melewatinya. Tiba-tiba Amr melewati Zaid. Ya, ini wajib rofa. Kenapa? Karena Zaid terletak setelah idza ya. Terus wa yukhtaru nasbu fi Zaidan marartu bihi mararta bihi. Kalau marartu itu tebakan nanti Mas. Atau bisa juga tanya ya, bisa. Terus wa yukhtaru raf'u fi zaidun marartu bihi dan diutamakan nasab pada Zaidan mararta bihi. Apakah Zaid kamu melewatinya? Ya, karena setelah A kebanyakannya fi'il ya, maka lebih diutamakan nasab, walaupun rofa boleh. Nah, terus dan diutamakan rofa pada contoh Zaidun marartu bihi, Zaid aku melewatinya. Kenapa alasannya? Mubtada ya, alasannya supaya tidak usah mentakdirkan fi'il ya alasannya. Terus wa yajuzul amrani ala sawai fi zaidun koma wa amrun marartu bihi wa kadzalikal hukmu fi zaidin Mas fi zaidun marartu bi gulamihi wallahu a'lam. Dan dibolehkan dua perkara secara sama pada contoh Zaidun koma wa amrun marartu bihi, Zaid berdiri dan Amr aku melewatinya. Dan demikian pula sama hukumnya pada contoh Zaid aku melewati marartu bi gulamihi, Zaid aku melewati budaknya. Ya, itu kurang ya, yang apa? Bukan kurang ya. Beda manuskrip. Kalau sini ada tambahan Mas. Zaidun dorabtu gulamahu au marartu bi gulamihi. Kita lanjut bait yang berikutnya 265. Wasawi fi dzal babi, dza isim isyarah ya. Sawi fi'il amr. Dan samakan. Ini tidak, jangan kau bedakan, sama. Pada bab ini wasfan da amal bil fi'li,
Wasfun itu isim fa'il atau isim maf'ul ya. Wasfun yang beramalan, sifat yang beramalan dengan fi'il sama saja ya. Jadi sebagaimana fi'il beramalan, sifat juga beramalan. Itu samakan, dalam bab ini enggak ada bedanya, hukumnya tetap sama. Illam yaku maniun hasol, jika tidak ada penghalang yang terjadi ya, hasal yang terjadi, jika tidak ada penghalang yang terjadi. Ya, ini sama hukumnya, apakah itu fi'il atau isim yang beramalan sebagaimana fi'ilnya ya. Krok Mas Aris. Yakni annal wasfal amila fi hadzal babi yajri majral fi'li fi ma taqaddama, yaitu bahwasanya sifat yang beramalan di dalam bab ini berlaku sebagaimana berlakunya fi'il pada apa yang telah lalu. Yeah. Wal muradu bil wasfil amili ismul fa'ili wasmul maf'uli. Yeah. Dan yang diinginkan dalam yang dimaksud dengan sifat yang beramalan adalah isim fa'il dan isim maf'ul. Yeah. Wahtaroza bil wasfi mimma ya'malu amalal fi'li walaysa biwasfin kasmil fi'li nahwu zaidun darakihi fala yajuzu nasbu zaidun li'anna asma'al af'ali la ta'malu fima qablaha fala tufassiru amilan fihi. Dan dibatasi dalam sifat dengan memberi batasan dengan sifat dalam apa yang dari yang beramalan amalan fi'il dan dia bukan sifat seperti isim fi'il. Ya, isim fi'il tidak bisa masuk bab ini. Terus contoh Zaid, perhatikanlah ia. Ya, adrik ya, itu adalah daroki isim fi'il. Terus maka tidak boleh menasbahkan Zaid karena bahwasanya isim-isim fa'il, isim-isim fi'il tidak beramalan di dalam apa yang sebelumnya. Ya, isim fi'il tidak beramalan untuk yang sebelumnya. Ya, ini sebelum isim fi'il itu sendiri. Zaidun darokihi. Daroki tidak bisa beramalan kepada Zaid walaupun seandainya tidak ada domir hi ya. Terus dan maka dia tidak mentafsirkan amalan amil di dalamnya. Apa maksudnya? Jadi karena ini ya, kalau Zaidan akramtuhu, Zaidan maf'ul bih untuk fi'il yang mahdhuf. Fi'il mahdhuf ditafsirkan oleh fi'il yang setelahnya, paham ya? Kalau isim fi'il nggak bisa mentafsirkan di sini, ya, karena dia nggak bisa beramalan kepada sebelumnya. Ini maksudnya. Nah, terus. Wahtaruza bi qaulihi dza amil minal wasfi ladzi la ya'malu kasmil fa'ili idza kana bi ma'nal madhi nahwu zaitun ana dharibu amsi fala yajuzu nasbu zaitun li'anna ma la ya'malu la yufassiru amilan. Nah. Dan memberikan batasan pada ucapan beliau za amal, dari sifat yang beramalan dari sifat yang tidak beramalan, seperti isim fa'il apabila dia bermakna madhi. Ya, kalau isim fa'il bermakna madhi tidak beramalan. Beramalan kalau makna hal atau mustaqbal. Terus contoh Zaid, aku telah memukulnya kemarin. Maka tidak boleh menasabkan Zaid karena bahwasanya apa yang tidak beramalan maka tidak menafsirkan amil. Ya, tidak beramalan tidak mentafsirkan suatu amil. Terus wa misalul wasfil amili zaitun ana dharibuhu al-ana au godan wa dirhamu anta mu'tahu. Iya. Fayajuzu nasbu zaitun wa dirhamu wa raf'uhuma kama kana yajuzu dzalika ma'al fi'li. Dan contoh sifat
sifat yang beramalan adalah Zaid, aku telah memukulnya kemarin. Aku bukan, telah memukulnya. Bukan telah ya. Aku memukulnya sekarang atau besok. Ya, yakni isim fa'il untuk beramalan harus untuk hal atau mustakbal. Kalau untuk madi enggak. Terus dan dirham engkau memberikannya. Engkau telah diberi. Ya, telah diberinya. Maka boleh menasabkan Zaid dan dirham dan merofakkan keduanya sebagaimana boleh pada hal itu bersama fi'il. Ya, seandainya isim fa'il atau isim maf'ul tadi diganti fi'il, sama hukumnya. Sebagaimana untuk terus wahtaroza biqaulihi illam yaku mani'un hasal amma idza dakhala 'alal wasfi mani'un yamna'uhu minal amali fi ma qablahu kama idza dakhalat 'alaihil alifu wal lamu nahwu zaitun anad daribuhu fala yajuzu nasbu zaitun li'anna ma ba'dal alifi wal lami la ya'malu fima qablahuma fala yufassiru amilan fihi wallahu a'lam. Dan diberi batasan dengan ucapan beliau jika tidak ada penghalang yang terjadi. Ya, terus dari apa-apa yang masuk kepada sifat penghalang yang menghalanginya dari amil dari beramalan terhadap apa yang sebelumnya. Ya. Sebagaimana apabila masuk kepadanya alif dan lam. Contoh Zaid, aku memukulnya. Akulah yang memukulnya. Maka tidak boleh menasabkan Zaid karena bahwasanya apa yang setelah alif dan lam tidak beramalan kepada apa yang sebelum keduanya. Ya, setelah alif lam tidak beramalan kepada yang sebelum alif lam, sama dengan hal tadi. Maka tidak bisa menafsirkan suatu amalan dalamnya. Maka tidak menafsirkan suatu amil. Ya, amil ya. Yang ditafsirkan amil ya. Amil untuk maf'ul bih yang awal, itu amil untuk isim sabik ya. Maka dia tidak bisa mentafsirkan amil yang ada padanya. Yang ada padanya ini yang ada pada isim sebelumnya ya, atau untuk isim sebelumnya. Wallahu alam ya. Jadi fi'il mustaghil atau fi'il masghul ketentuannya dia dalam bab istighol harus bisa mentafsirkan fi'il yang mahdhuf. Kalau enggak ya nanti yang depannya harus rofa ya, intinya gitu. Ya berdasarkan kaidah-kaidah itulah, wallahu alam. Ya kita ikuti saja. Ya insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Wallahu taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.